Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari kemarin human error, nggak tahu kenapa sudah ngerekam banyak ternyata malah nggak bisa disimpan. Oke, kita akan bahas bagaimana penentuan harga pokok. Di dalam harga pokok itu sendiri kita bisa menentukan di saat menghasilkan untuk masing-masing produk. Namun ada kalanya satu perusahaan itu menghasilkan produk bersama maupun produk sampingan. Artinya apa? Di saat kita menentukan harga pokok, kemudian perusahaan itu mengalami atau melakukan proses produksi dengan lini produksi yang berbeda-beda, maka kita harus memperhitungkan masing-masing biayanya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nanti Anda bisa baca dari slide yang sudah saya kirimkan untuk masing-masing produk. Apa itu yang dimaksud dengan produk gabungan, kemudian produk sampingan bersama maupun produk-produk yang lain. Nah, sekarang kita akan bahas kepada tugas yang di ini kan ya. Kalau yang ini kan mudah, silakan nanti dipelajari. Nah, ini mana? Nah, ini misalnya ada sebuah perusahaan PT Anyar ini memproduksi barang B, C, dan D dalam proses yang bersamaan. Artinya di dalam satu proses produksi PT Anyar ini memproduksi barang B, C, dan D, di mana biayanya itu digunakan secara bersama-sama. Nah, dilihat pada data yang ada dari perusahaan PT Anyar itu untuk produk B itu sebanyak 60 unit, produk C-nya itu 4.000 unit, dan D itu 2.000 unit. Jadi total jumlah produksi yang dihasilkan itu adalah 12.000. Nah, sekarang bagaimana biaya masing-masing produk jika total biayanya itu adalah 120? Langkah kita yang dapat kita lakukan itu adalah dengan cara menghitung ya masing-masing unit produksi dibagi dengan total produksi dikali dengan total biaya. Jadi untuk yang B misalnya 6.000 dibagi 6.000 dibagi 12.000 itu ya, 6.000 dibagi 12.000 dikali 120. Hasilnya itu 60.000, berarti di tabel itu salah, seharusnya 60.000. Untuk C dan D sama perlakuannya. Berarti yang C 4.000 dibagi 12.000 dikali 120. Dan D juga seperti itu. Nah, ini yang D itu yang ditanyakan, yang diminta untuk biaya bersama untuk yang D. Nah, kemudian untuk menghitung sales value juga seperti itu. Nah, untuk yang B misalnya, untuk produk B ya, caranya adalah biaya masing-masing unit dibagi dengan total biaya dikalikan dengan total sales value-nya. Jadi untuk yang B itu hasilnya 60.000 dibagi 120 dikalikan 200, itu hasilnya 100. Yang C dan D, yang D itu harusnya 33 itu harusnya itu ya, salah juga di sana. Nah, jadi sekarang pertanyaan kedua, berapa laba kotor untuk produk D? Laba kotor itu diperoleh dari biaya masing-masing unit, total biayanya masing-masing unit, kemudian harga jualnya berapa. Nah, untuk yang D biaya bersama tadi kan dicari, coba dihitung ya, itu dicari, kemudian nilai jualnya cara ini. Jadi nanti nilai jual itu harganya berapa, kemudian nilai jualnya berapa. Jadi kan ada ini selisih antara biaya maupun dengan nilai jualnya, itu bisa dicari. Nah, kemudian untuk untuk aktivitas produksi dalam pengambilan keputusan. Nah, ini ada Putih Mutiara memproduksi 3 macam produk A, B, dan C melalui proses bersama.
di Departemen 1. Ketika produk tersebut bisa dijual langsung setelah selesai diproses di Departemen 1 atau setelah proses lanjut, di mana total biayanya itu adalah 578 juta. 578 juta. Ini data ketiganya ya. Ini data ketiganya, jumlah unitnya adalah 48 untuk A dan B itu 32 dan C 40. Nah, sekarang yang ditanyakan yang poin A, hitung alokasi biaya. Sama perlakuannya dengan permasalahan yang tadi. Berarti hitung, Anda bawa tabel juga boleh, nggak usah juga boleh. Berarti alokasi biaya masing-masing. Berarti gimana caranya? Untuk yang unit A seperti yang saya sampaikan tadi, untuk biaya masing-masing itu diperoleh dari jumlah unit yang dihasilkan dibagi total unit dikalikan dengan biaya, dikalikan dengan total biaya. Berarti untuk yang A berarti 28.000 dibagi total unitnya itu berapa itu ya? Hitung ya. Kayaknya 90 90 ya. Berarti bagi 90 dikali 578 itu yang A, yang B dan C silakan hitung sendiri. Nah, sekarang pertanyaan yang B, ini produk A ini bisa dijual saat split off sebesar 185 juta. Produk A ini dijual saat split off sebesar 185 juta. Maka sebaiknya produk A ini langsung dijual atau diproses lebih lanjut. Nah, artinya gini, pada saat produk A senilai split off-nya itu 180 juta, perlukah kita menjual langsung atau diproses lebih lanjut? Nah, kita ketahui untuk yang A nilai jualnya setelah diproses itu adalah 200 juta. Nah, sedangkan split off-nya itu 185 juta. Nah, kira-kira menurut Anda perlu dijual langsung atau tidak? Gitu ya. Kemudian laba kotor. Nah, laba kotor juga seperti itu. Sama seperti pelakuan yang tadi ya, laba kotornya. Nah, kemudian untuk permasalahan yang berikutnya, PT X ini mengolah produknya menghasilkan 3 jenis produk A, B, dan C. Dan biaya produksinya ini biayanya ada 3 juta, berarti berapa ini? 3, 2 tambah 1 berarti 6 juta. Untuk produk A sebesar 10.000 unit. Kemudian produk B 75.000 unit dan produk C ini 5.000 unit. Pertanyaannya, berapa biaya proses lanjut untuk produk A, kemudian produk B dan produk C? Sama seperti tadi perlakuannya ya. Anda mau pakai tabel boleh, enggak juga boleh. Begitu ya sementara. Coba dicoba dulu, nanti kalau ada yang tidak paham bisa disampaikan. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.